Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bisri, mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang, jurusan S1 Farmasi. Nomor induk mahasiswa saya 20105011024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum statistika P5 yang diampu oleh yang terhormat Ibu Didian Herawati MPH mengenai sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo disingkat EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sebelum melakukan percobaan uji beda dua variabel ini, terlebih dahulu kita menentukan apakah data itu terdistribusi normal atau tidak, kemudian apakah data itu homogen atau tidak, karena merupakan prasyarat uji parametrik. Kalau datanya terdistribusi normal dan homogen, maka akan dilakukan uji ANOVA. Namun apabila data tersebut tidak homogen atau tetap terdistribusi normal, maka akan dilakukannya uji non parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Langsung saja kita cek apakah data itu terdistribusi normal. Ini merupakan data view yang sudah saya isi sesuai kasus. Kemudian variabel view, di dalam variabel view ini desimal kita tulis 2 karena kita lihat di datanya ada koma atau 2 angka di belakang koma, semuanya 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kolom sekitar 8, input kita 0, kita input, measure kita scale. Lalu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu klik explore. Kita pindahkan datanya ke kanan semua. Setelah data dipindahkan ke kanan, kita klik statistik. Sudah benar deskriptif, lalu kita klik close. Terus di sini pada kolom dot spot kita nonkan, kemudian deskriptif kita hilangkan, lalu kita klik normality of plots with test, lalu kita continue ke OK. Maka akan muncul data seperti ini. Kita lihat uji normalitasnya pada EEDS ekstrak etanol daun sawo 30%, didapatkan uji signya yaitu 0,374. Hal ini menyatakan bahwa data terdistribusi normal pada ekstrak etanol daun sawo 30%. Kemudian pada ekstrak etanol daun sawo 40%, kita lihat signya yaitu 0,445, maka data juga terdistribusi normal. Kemudian ekstrak etanol daun sawo 50%, kita lihat 0,33, maka data juga terdistribusi normal. Kemudian ekstrak etanol daun sawo 60%, kita lihat signya 0,782 terdistribusi normal. Kemudian ekstrak etanol daun sawo 70%, kita lihat signya 0,409 terdistribusi normal. Baik, setelah kita melakukan uji normalitas, didapatkan bahwa data terdistribusi normal. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yaitu menguji homogenitas, apakah data itu homogen atau tidak, untuk memenuhi asumsi uji prasyarat parametrik. Uji homogenitas ini sendiri agak sedikit berbeda dengan uji normalitas, di mana kita pada variabel view kita tulis name dengan jenis ekstrak, kemudian yang di bawahnya diameter, lalu desimal kita nolkan, kemudian yang di bawahnya kita tulis 2 karena pada data view ada 2 angka di belakang koma. Untuk selanjutnya kita isi label kita isi jenis EEDS, kemudian yang di bawahnya diameter daya, lalu ke values di sini untuk memudahkan atau pengkodean penamaan pada data view. Di sini kita tulis 1 sebagai EEDS 30% dan 2 sebagai EEDS 40%, 3 sebagai EEDS 50%, 4 sebagai EEDS 60% dan 5 sebagai EEDS 70%. Oke, kita lanjut ke data view. Data view di sini kita jenis ekstrak, kita tulis 1 karena 1 itu EEDS atau ekstrak
etanol daun sawo 30% dengan diameter 3,61 dan seterusnya sampai terisi banyaknya 50 data. Lalu kita klik analis untuk melakukan uji homogenitas. Kita klik explore. Lalu jenis, maaf ini salah ya, diameter kita pindahkan ke kanan, kemudian jenis LDS kita pindahkan ke factor list, lalu kita klik plots. Terus di sini kita power estimation, kemudian blogspotnya kita nonkan, lalu kita klik continue. Untuk selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini, dimana kita baca untuk based on mean signya yaitu 0,040, yang mana dapat kita simpulkan bahwa data tidak homogen karena data kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak memenuhi asumsi uji parametrik atau uji ANOVA. Oleh karena itu kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk uji Kruskal-Wallis itu sendiri, kita kembali lagi kepada variabel tadi, kita nolkan dulu. Selanjutnya kita menguji Kruskal-Wallis karena data tidak homogen. Lalu di uji Kruskal-Wallis ini kita tulis non parametric test karena kita akan menguji data yang non parametric. Kemudian legacy dialog, lalu to independent sample. Independent sample ini maaf bukan ini ya, klik analyze, lalu non parametric test, kemudian legacy dialog, lalu k independent sample tadi, maaf, sampel. Untuk diameter die kita pindahkan ke tes variabel list, kemudian untuk grouping variabel kita jenis ekstrak. Sebelumnya biar paham, ini define range-nya kita tulis minimum 1 maksimum 5 karena data paling kecil yaitu 1 dan terdapat 5 data, jadi kita tulis di sininya 5. Oke, pindahkan, kita klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagaimana pada gambar, yaitu kita bisa melihat asimsiknya 0,000, maka kesimpulannya terdapat perbedaan antara variabel tersebut, dimana bisa kita lihat asimsiknya yaitu 0,000, yang mana artinya bahwa O ditolak dan HA diterima. Hal ini bisa kita aplikasikan untuk menjawab pertanyaan dari soal kasus tersebut, yaitu apakah ada perbedaan antara konsentrasi ENTS terhadap diameter daya hambat pada Staphylococcus aureus pada bakteri Staphylococcus aureus. Jawabannya yaitu ada perbedaan antara konsentrasi tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata ataupun kekeliruan dalam bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.